Selamat malam Ahmad Daniel, silahkan buka kamera. Selamat malam. Silahkan open kamera. Ini udah Belum kelihatan. Semangat kami karena ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah tetap live juga ya. Oke, silahkan Bang Ahmad, ada yang mau ditanya? mau nanya bagi umat Kristen. Ya, ulang sekali lagi maksudnya. Pertanyaannya apa? Mau nanya definisi Tuhan. Mau nanya definisi Tuhan bagi umat Kristen. Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan yang artinya penguasa. Tapi Tuhan itu juga roh, karena ada firman Tuhan ya. Di 1 Korintus, bukan 1 Korintus, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, Bukan jadi gitu. siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Maksud kami gini kan, kalau bagi kami lah Islamnya, Tuhan tuh tidak beranak, tidak diperanakan, tidak dapat dilihat. Oh, mohon maaf saudaraku. Di sini kita membahas Kristen, dan juga standar dari Tuhan itu bukan beranak dan Iya. tidak diperanakan. Karena batu juga nggak beranak dan tidak diperanakan, saudaraku. Bukan itu standar Tuhan dalam Alkitab. Lain lah, batu nggak ada roh, mana bisa diperanakan. Beda lah konteksnya dengan manusia. Manusia Emang ada roh, ada akal. Loh, Batu Allah, ada akal, nggak ada kan? ya kan kamu bilang tadi Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya saya bilang standar dari Tuhan berdasarkan Alkitab bukan itu, gitu loh. Bukan tentang beranak dan tidak diperanakan. Karena kalau standar Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, batu juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Lain lah, konteksnya lain. Ya, Batu itu bukan, benda. kan kita Manusia sedang ini lain. menjelaskan, kita kan sedang menjelaskan tentang firman Tuhan di sini. Ya, jadi pertanyaanmu apa sebenarnya, Bang? Seandainya, aku mau nanya gini. Seandainya lah kau hidup waktu di zaman Yesus tuh, ya kan? Dan nampak Yesus mau disalib, apa responmu? Menolong kah? Atau membiarkan dia dibunuh, disalib? Pakai seandainya ya. Kayak mana tuh? Kenapa pakai kata seandainya, Bang? Karena peristiwa itu sudah terjadi. Iya, ya udah. Ya, kalau begini, Bang Ahmad. Ya, ini dari polemikus Doditan itu ya, kata seandainya kamu ada di zamannya penyaliban itu, kamu akan menolong Yesus nggak? Kan kasihan gitu ya kan? Biasalah polemikus ya. Karena gini, Bang Ahmad. Siapapun kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Di waktu penyaliban itu, di situ semua ada jenis-jenisnya. Ada yang menangisi Tuhan Yesus, ada rasul-rasulnya sampai membawa pedang untuk menetakkan atau memotong telinga orang yang menangkap Tuhan Yesus. Ada yang mengikuti Tuhan Yesus, ada yang berteriak, ada yang kasihan, ada yang mengolok-olok, semua lengkap di situ, Bang. Tapi nggak akan ada yang bisa ya melepaskan Tuhan Yesus dari penyaliban itu. Karena apa? Karena itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama, Bang, bahwa Kristus akan menderita, mati, dan bangkit pada yang ketiga. Tapi kamu tahu nggak, ketika perempuan Yerusalem menangisi Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus ya? Ini yang sok-sok buat pertanyaan itu, kan tolonglah Tuhan, Yesus itu dia kan kasihan. Apa kata Tuhan Yesus yang menangisi Tuhan Yesus pada saat itu? Makanya jangankan kamu siapa kan gitu. Di Lukas 23 ayat 28 ya. Ayat 27. Saya baca ya. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Dia maksudnya Tuhan Yesus ya. Di antara banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia.
Ya, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Jadi yang bikin pertanyaan, seandainya kau ada di zaman Yesus, kamu mau menolong dia? Saya jawab, saya katakan, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena ya kamu yang kasihan, kamu kemana setelah kamu mati? Sebab Tuhan Yesus tahu siapa dia. Gak perlu dikasihani. Tuhan Yesus tak perlu dibela, tak perlu dikasihani. Dia Tuhan Allah yang membela dirinya sendiri. Bahkan dialah pembela kita. Makanya dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan ketika dia disalibkan, dia sedang menolong kita. Dia sedang menyelamatkan kita, orang berdosa ini. Seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang dicambuk. Tapi Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada sebagai kita, karena kita tidak akan sanggup menerima hukuman itu. Makanya Yesus menyatakan, tangisilah dirimu. Tangisilah dirimu. Nah, gitu jawabannya saudaraku. Berdasarkan firman Tuhan. Ya karena manusia. Ya karena manusia itu manusia berdosa, nggak akan bisa selamat tanpa pertolongan Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia membebaskan tawanan-tawanan yang terpenjara di sana. Mereka bangkit, saudaraku. Ya, ini ada ayatnya. Makanya di Matius 27 ayat 50 sampai 53, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, kuburan-kuburan terbuka. Mereka bangkit. Karena apa? Ya, di Efesus 4 ayat 8 sampai 10, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan yang mana maksudnya? Roh-roh yang terpenjara di sana. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi bagian bawah. Turun ke bagian bumi itu maksudnya dunia kematian. Jadi ketika dia turun ke dunia kematian, dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di sana, mereka bangkit. Ada yang taping berarti jin. No, jin itu tidak punya tubuh. Ketika mereka bangkit, mereka ada tubuh. Ya, Tuhan Yesus tidak membebaskan jin karena jin itu setan. Setan itu tidak ada pengampunan. Pengampunan itu diberi. Kamu bang, jangan merokok bang, kelihatan kamera bang. Nanti kamu di-banned loh. Nggak apa. Enggak, memang nggak boleh. Dalam TikTok nggak boleh bang. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit sempurna, bukan zombie. Yang zombie itu kamu, aku. Ya, tapi aku nggak zombie lagi karena aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kau aja lah. Cakap cemana? Gini, Cakap bentar. Bentar gini, kenapa saya katakan zombie? Zombie itu kan mayat hidup. Kita itu sebenarnya bios. Dalam bahasa Yunani bios itu hidup tapi sebenarnya kita itu mati. Sebab apa? Enggak sama lah. Loh, karena apa? Hidup kita yang sementara ini tidak ada bandingannya dengan kekekalan. Nah, supaya kita tidak zombie lagi, kita itu harus percaya kepada Tuhan. Itu firman Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup. Ia memiliki hidup kekal. Dia tak kekal. Ya mang teh. Ayo. Tuhan Yesus. Ya, Ahmad bukan. Kamu yang nggak sampai nalarmu, saudaraku ya. Nalarmu nggak sampai. Enggak. Yang zombie itu kamu. Gitu. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi yang memberikan kehidupan kekal kepada umat manusia. Ya, bukan zombie. Enggak. Gitu. Pengertian Ya, makasih saudaraku. Zombie itu hidup tapi sebenarnya tidak hidup. Itulah manusia yang mati. Kan kamu mati kah? Nggak bisa bangkit sendiri. Kamu bisa mati lalu bangkit sendiri, bisa? Nanti bangkit. Dalam ajaran kami bangkit. Kenapa kamu percaya ada kebangkitan? Apakah ada yang sudah bangkit? Percayalah. Kenapa kamu percaya ada kebangkitan? Siapa? Siapa yang pernah mengatakan aku telah mati namun aku bangkit hidup kekal selama-lamanya? Ada dalilnya? Sama, aku tanyakan juga. Ada dalilnya? dalam Bible tuh yang iya. Enggak, aku nanya gini. Ada dalilnya Tuhan menyatakan. Iya. Bahwa dia adalah Tuhan, Yesus. Bahwa dia mengakui dia Tuhan. Ada dalilnya.
Kalau Coba soal mengakui sebutkan. Tuhan itu sangat banyak kejadian sampai Wahyu. Tapi saya katakan sama kamu, dalilnya Tuhan menyatakan aku telah mati namun aku hidup kekal abadi selama-lamanya. Itu ada di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ya, Tuhan Bukan. menyatakan, ya Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Aku- Tuhan Raja dan aku Penebus Yesus. Israel. Ya dengar dulu Ahmad. Aku Yesus. Ih. Enggak, aku Ya. nanya gini. Aku Yesus. Aku Tuhan kamu. Ada dalilnya gitu. Iya, dalilnya ada. Ini makanya saya bacakan, saudaraku, dengar baik-baik ya. Tuhan berfirman, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Tidak ada Allah selain aku. Itu firman Tuhan Yesus. Jelas ya? Tuhan Kesian, berfirman juga, Yohanes 13:13. Akulah sang guru dan sang Tuhan. Makasih saudaraku, God bless you. Tunggu dulu, belum siap. Ada lagi satu.